kita akan belajar tentang masking. Jadi masking dengan Photoshop. Jadi materinya hari ini itu Photoshop. Coba silakan kalian buka Photoshopnya. Silakan kalian buka Adobe Photoshopnya. Udah buka? Sudah buka Photoshopnya? Sudah? Sudah? Sudah buka Photoshopnya? Oke, kalau sudah buka, kita mulai dari belajar tentang masking dengan channel. Jadi hari ini saya akan jelaskan mengenai fungsi dari channel dalam kaitannya dengan masking. Ya. Jadi fungsi channel pada masking itu biasanya dipergunakan untuk menseleksi, ya, dipergunakan untuk menseleksi area-area yang rumit. Jadi masking pada channel itu biasanya dipergunakan untuk menseleksi area-area yang rumit. Contohnya misalnya menseleksi API gitu ya. Kalau kalian ingin menseleksi API juga ini menggunakan channel. Terus kemudian menseleksi asap itu juga bisa dengan menggunakan channel. Kemudian air, cahaya dan lain-lain ya. Jadi itu biasanya menggunakan channel. Nah, saya sudah mengirimkan beberapa foto ke kalian mengenai apa saja yang bisa dikerjakan dengan channel untuk masking. Silakan kalian buka gambar image 11 dan fogging. Jadi silakan kalian file open ya. Kita buka gambar image 11 ya. Image 11 dan fogging, silakan. Udah buka? Jadi buka gambar image 11 dan fogging. Sudah? Sudah buka? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kemudian pilih menu window, kemudian ada arrange, kemudian tile untuk mengatur ruang kerja. Jadi pilih menu window, kemudian ada arrange, kemudian pilihannya itu ada tile. Jadi fungsi tile itu dipergunakan untuk mengatur ruang kerja ya. Kalau misalnya kita bekerja dengan beberapa dokumen. Nah, yang keempat ya, yang keempat itu kita pindahkan gambar foggingnya ini nih dengan menggunakan move tool. Jadi aktifkan move tool, kemudian pindahkan gambar foggingnya itu ke gambar 11. Jadi kita pindahkan ke sini. Di drag aja. Nah, kemudian tutup dokumen gambar fogging. Ya, tutup dokumen gambar fogging. Itu yang harus kita persiapkan. Sampai di sini jelas? Yang keenam bisa mengikuti? Sampai yang keenam bisa ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah kalian akses menu edit, transform scale ya. Jadi fungsi scale itu adalah untuk memperbesar atau memperkecil. Jadi usahakan objek ini atau gambar ini itu menutupi seluruh dokumen gambar, edit, transform, scale. Jadi digunakan untuk tekan shift ya kalau bisa ya. Biasakan ya kalau memperbesar memperkecil itu tekan shift. Jadi sampai menutupi seluruh gambar ya. Jadi akses menu edit, transform, scale, perbesar gambar, fogging hingga menutupi seluruh gambar.
Paham sampai di sini? Paham ya? Paham, Pak. Ini sudah kita perbesar. Kemudian yang ke-8, pilih menu window, kemudian ada channel. Jadi ini ada channels nih ya, di window channels. Ini window channels. Kemudian tarik, ini kan channels itu dia memiliki, ada yang pertama yang atas itu namanya composite channel. Kemudian ini ada channel red, ada channel green, dan ada channel blue. Nah, kita tarik channel red-nya. Bentar, saya terima telepon dulu ya. Ya, Pak. Gimana? Aman? Gimana udah itu? Aman udah? Buat dulu, kayaknya takut. Takut. Oke, jadi selanjutnya pilih menu window, kemudian ada channels ya. Kita pilih menu window channel. Nah, ini tarik channel red ke tombol nomor 1. Jadi ini channel red-nya ini ditarik ke tombol nomor 1 di sini nih. Jadi ini tarik seperti ini. Sampai dia menjadi seleksi. Jadi fungsinya tombol 1 itu menjadikan channel menjadi seleksi. Sudah? Dia nanti akan jadi seleksi nih, bentuknya kayak smooth gitu ya. Bisa nggak? Bisa, Pak. Jadi tarik channel red ke tombol nomor 1 atau load channel as selection. Jadi itu fungsinya. Tarik channel red ke tombol nomor 1. Kemudian berikutnya pilih menu window layers ya. Pilih menu window, kemudian layers. Jadi kalau kita lihat di sini ada window, kemudian ada pilihan layers ya. Layers, window layers. Nah, aktifkan layer 1 nih. Aktifkan layer 1 yang atas. Nah, kemudian klik tombol add layer mask atau tombol nomor 3. Jadi ini diklik aja. Klik tombol nomor 3. Paham ya? Tombol nomor 3. Jelas? Sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi kita bisa lihat objeknya itu yang warna hitam itu sudah tercropping ya. Sudah tercropping oleh channel tadi ya, Jadi ini prosesnya, jadi yang diambil itu adalah gambar kabutnya saja. Nah, untuk mengatur kekuatan kabutnya itu kalian tinggal gunakan opacity. Ada opacity pada layers nih. Jadi kita bisa gunakan opacity. Itu yang berkaitan dengan kabut. Nah, kemudian
Hal yang sama itu bisa berlaku juga pada ray of light. Jadi ray of light itu juga sama. Jadi prosesnya itu kalian tinggal file open, kemudian kita buka yang ray of light ya. Yang ray of light kita buka, kemudian pilih menu window, range, kemudian pilih tile ya. Nah ini kemudian kita pindahkan nih cahayanya nih. Kan tadi kan fungsi masking kan bisa dipergunakan juga untuk cahaya gitu kan. Kemudian edit, transform, scale gitu ya. Ini kita perbesar. Seperti ini checklist. Nah, itu kemudian channelnya ini ditarik dari red, nih red ya, kita gunakan yang red ke tombol nomor 2 sama ya, seperti tadi ya, nomor 1 maaf, nomor 1. Kemudian masuk ke layer, tinggal kita masking. Nah, gitu. Nah, nanti kita akan dapatkan efeknya itu cahayanya itu seperti itu. Jadi kita bisa membuat ray of light dengan cara memanipulasi ya seperti tadi, dengan cara menggabungkan. Paham sampai di sini untuk ray of light? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Pak. Jadi itu proses bagaimana caranya membuat manipulasi gambar. Nah sekarang saya akan John telepon ya. Ini salah satu ya. Ini salah satu materi yang saya ambil dari buku ya. Jadi yang saya kirimkan ke kalian itu adalah salah satu materi yang diambil dari buku ini nih. Ini buku udah lama sekali, tapi sebenarnya materinya sangat bagus ya. Sangat bagusnya itu, nah kita bisa memanipulasi gambar seperti ini nih dari foto yang sudah saya kirimkan ke teman-teman. Nah ini prosesnya itu bagaimana cara memanipulasi gambar untuk mendapatkan teknik seperti ini. Ini juga dengan masking juga. Jadi seolah-olah tuh orang ini berselancar di jalan raya ya. Jadi seolah-olah orang ini tuh berselancar di jalan raya. Nah, terus bagaimana caranya kita proses memanipulasinya? Silahkan kalian buka mobil dan selancar yang saya kirimkan. Nah, ini tinggal dikit lagi materinya ya. Jadi kita selesaikan sampai sini aja. Jadi silahkan kalian buka gambar mobil, file open ya. Kita buka gambar mobil dan gambar selancar. Jadi di sini ada materi ini ya, gambar mobil dan gambar selancar. Sudah diterima semuanya? Materi ini? Sudah diterima semuanya materinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi buka gambar mobil dan selancar. Kemudian kalian pilih menu window, kemudian range, kemudian style. Jadi window, range, style. Jadi window ya, window, kemudian ada range, kemudian pilih style. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Nah, kemudian pindahkan gambar selancarnya ini dengan move tool ya ke gambar mobil. Jadi ini pindahkan nih gambar selancar ini ke gambar mobil di sini nih. Kita pindahkan seperti ini. Jadi pindahkan gambar selancar ke gambar mobil dengan menggunakan move tool. Jadi kalau bisa
posisinya itu jangan diubah-ubah ya. Posisinya jangan diubah-ubah dulu. Jangan diubah-ubah terlebih dahulu. Kalau bisa jangan diubah-ubah terlebih dahulu. Sudah? Jadi pindahkan selancar ke gambar mobil. Terus posisinya itu jangan diubah-ubah. Nah, kemudian yang berikutnya aktifkan pen tool, pilih opsi pad, kemudian pilih opsi exclude overlapping shape. Jadi yang harus kalian lakukan itu adalah kita buat pad mengelilingi gambar selancar. Silahkan. Jadi kita buat pad dulu nih. Mengelilingi gambar selancar. Kita buat pad. Kita buat pad mengelilingi gambar selancar ya. Sama seperti ketika kita mengcropping ya. Jadi kita buat pad dulu. Ya, sampai di sini jelas? Jadi buat pad mengelilingi gambar seperti ini. Silakan kalian buat pad mengelilingi gambar yang sedang berselancar. Sudah?
Croppingnya sudah? Belum, Pak. Oh, Pak, saya ya, izin bertanya, Pak. ya. Yang exclude overlapping shape itu yang mana ya, Pak? Ini di sini nih. Di pojok ini ada exclude overlapping set. Deretan dengan pad ini kan opsinya pad. Terus kemudian di sini itu ada pilihan namanya exclude overlapping shape. Kelihatan nggak? Iya, Pak, kelihatan. Itu namanya exclude overlapping shape. Jadi itu kalau bisa diaktifkan ya kalau mau membuat pad ya. Sudah membuat padnya sudah? Sudah? Belum, Pak. Sebentar, Pak. Belum. Jadi ini tinggal dikit lagi kok nih. Materinya nggak banyak.
Sudah? Membuat pet-nya. Jadi kita buat pet mengelilingi orang yang sedang berselancar. Sudah? Sudah? Sudah di pet mengelilingi objek gambar? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kalau sudah, kemudian yang ke-9, pilih menu window channel. Ini kita pilih menu window channel. Sama ya, yang kita tarik itu adalah channel red ke nomor 1 ya, ke load channel A selection. Dan ini kita pindahkan ke sini, hingga dia menjadi seleksi seperti itu. Ke load channel A selection. Nah, kemudian pilih menu window layer. Sama seperti tadi ketika kita akan masking awan ya. Layers, masking ini ya, kabut ya. Nah, kemudian window layer sudah, klik tombol nomor 3 atau add a mask. Nah, kita sudah dapatkan kira-kira bentuk masking awalnya itu kira-kira seperti ini. Ini sampai langkah yang ke-12. Jadi pilih window layer, terus kemudian klik tombol nomor 3 atau add a mask ya. Kemudian yang berikutnya pilih menu window pad ya. Pilih menu window pad.
window path. Kita lihat window path. Nah, tarik walk path yang kita kerjakan tadi ya. Walk path-nya itu tarik ke tombol nomor 3 supaya dia menjadi seleksi. Ini juga sudah saya jelaskan ya kemarin ya. Tarik supaya dia menjadi seleksi. Karena apa? Ini kan gambar orangnya kan tidak kelihatan jelas ya. Jadi kita akan isi dia dengan warna putih. Jadi tarik walk path ke load path as selection. Load path as selection. Selanjutnya pilih menu select modify contract. Sama, kalau mengcropping kan gitu ya. Select modify contract, 1 pixel. Select modify feeder, 1 pixel juga. Nah, kemudian pilih menu edit fill, kontennya itu white ya. Jadi ini sudah. Kemudian 17 itu pilih menu edit fill. Nah, ini kita isi kontennya itu white. Jadi warna putih itu untuk menampilkan ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Warna putih. Jadi kalau kita pakai brush, warna putih itu menampilkan, warna hitam itu untuk menyembunyikan. Blending mode-nya itu normal, opacity-nya itu 100, kemudian oke. Nah, jadi kelihatan tuh jadi orangnya. Orangnya jadi kelihatan. Ini di langkah yang ke-17. Nah, yang di 18 itu pilih menu select di select. Ini untuk fungsi di select itu adalah untuk menonaktifkan seleksi. Jadi select di select untuk menonaktifkan seleksi. Sekarang kasus yang ada itu adalah bagaimana caranya kita menghilangkan bentuk kotak yang seolah-olah mengelilingi orang ini ya, atau foto ini. Nah, ini prosesnya itu kalian cukup menggunakan brush tool. Menggunakan brush, terus perbesar brush ya, sesuai kebutuhan. Ini kebetulan udah pas. Nah, pastikan warna foreground-nya itu hitam. Jadi warna hitam itu untuk menyembunyikan ya. Kita brush aja pinggirannya. Jadi brush gitu ya, pada bagian-bagian yang ingin kalian sembunyikan pada gambar. Seperti ini. Kotaknya. Hingga dia menjadi gambar yang seolah-olah menyatu dengan objek yang ada di belakangnya. Jadi kalian bisa dapatkan efeknya itu seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, kalian bisa pindah-pindahkan gambarnya. Seperti itu. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham? Yang lainnya paham? Yang lainnya paham ya? Paham, Pak. Paham, Nah, Pak. paham. Jadi itu proses manipulasi gambar ya dengan menggunakan Photoshop. Nah, photo manipulation ya. Jadi nah ini buat kalian ya. Buat kalian kalau misalnya kalian ingin melakukan proses manipulasi gambar ya. Jadi ini merupakan hal yang bisa dikerjakan dengan menggunakan Photoshop. Kalau bisa kalian cari idenya itu misalnya photo manipulation before after gitu ya. Before and after. Ini contohnya nih. Jadi untuk mendapatkan gambar yang ada di bawah ini, ya gambar yang ada di bawah ini itu adalah gabungan dari gambar-gambar yang ada di atas nih. Jadi ini sebenarnya gambarnya itu terpisah ya. Sebelumnya itu terpisah. Kemudian digabungkan supaya jadi seperti yang ada di bawah. Ini proses foto manipulasi itu seperti ini. Hal yang sama itu juga berlaku pada gambar ini nih. Background-nya udah diganti, terus kemudian ditambahkan efek cahaya ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Before, after. Jadi ini fungsi Photoshop itu kita bisa memanfaatkannya untuk hal-hal seperti ini. Ini juga sama. Atau kita lihat lagi yang lain, misalnya, oh ini ya. Iya, ini juga sama. Ya, ini juga sama. Terus
yang lebih kelihatan ekstrim ya mungkin ya. Ya ini juga sama ya. Ini juga menggabung-gabungkan ya. Ini juga sama nih. Ini prosesnya itu menggabungkan antara objek landscape kota, terus kemudian orang sedang bermain ayunan, sama cahaya ya, langit dan kabut. Nah, proses masking kabutnya itu tekniknya sama seperti tadi. Nah, nanti kita bahas bagaimana caranya kita membuat manipulasi gambar seperti ini. Nah, nanti kita bahas. Ya, jadi untuk beberapa pertemuan ke depan atau minggu depan kita sudah mulai manipulasi gambar seperti ini dikombinasikan dengan proses kerja di Adobe InDesign. Jadi minta tolong komputernya itu sudah diinstal Adobe InDesign juga. Sudah punya Adobe InDesign-nya? Sudah punya? Belum, Pak. Belum ya? Sudah ada. Jadi sudah ada ya. Jadi minggu depan kita juga sudah belajar Adobe InDesign juga. Paham ya? Paham ya? Paham. Jadi kita harus bisa membuat manipulasi gambar seperti ini nih. Kalian harus bisa profesional bisa membuat seperti ini. Ya. Dari saya itu saja hari ini, jadi saya tidak bisa mengajarkan banyak. Satu, saya demam, jadi saya tidak bisa ke kampus juga ya, takutnya kena COVID ya, malah justru jadi masalah. Oke, dari saya itu saja. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan, ada yang mau ditanyakan tidak? Pak, cukup dari saya. Cukup, Pak. Cukup ya, cukup ya. Nanti tolong dilatih yang 2 kasus tadi ya, yang untuk karena nanti seperti biasa ujiannya itu ujian praktek, jadi pastikan kalian mengerti ya. Kalau tidak mengerti, kalian boleh tanyakan minggu depan ya. Jangan sampai nanti materinya nggak ngerti, pas pada saat ujian nggak ngerti juga ya. Paham? Paham. Paham, oke. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan untuk pembelajaran offline ya. Oke, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, Terima kasih, Pak. yo.